Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman mahasiswa UT yang mau PO jaket universitas terbuka, ada dua warna, harganya 189.000. Ataupun mau kemeja universitas terbuka, ada 4 warna, harganya 152.000. Kuy, buruan langsung aja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Jadi segala macam bentuk pertanyaan Q&A seputar jaket dan kemeja ada di grup WhatsApp. Linknya ada di deskripsi. Langsung masuk saja ke grup WhatsApp. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sultana di channel Sun Story. This is story of my life. Perhatian, tolong tonton full video ini karena Sultana sudah berjuang merangkum materi-materi yang disampaikan oleh para dosen UT, staf UT, gitu kan ya, pejabat-pejabat UT pada saat klinik UAS ataupun klinik THE, sosialisasi THE. Jadi tolong hargai, tidak panjang durasinya teman-teman, jadi hanya paling berapa sih, nggak sampai 1 jam ya. Kalau klinik UAS kan biasanya berjam-jam tuh teman-teman, ngantuk kadang tuh kan jadi batuk. Nah ini Sultana sudah merangkum poin-poin penting yang ibaratnya insya Allah bisa membantu kelancaran teman-teman. Jadi tonton full, jangan di skip ya. Oke, mulai. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang sering dialami berdasarkan pengalaman semester-semester sebelumnya yang membuat THE kita nilainya jadi jelek ataupun jadi E ataupun ibaratnya kurang baik, tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu kan ya. Nah, yang namanya pengalaman adalah guru tersakiti. Pengalaman adalah guru terbaik teman-teman. Jadi harus digunakan kesempatan kejadian-kejadian yang dulu yang pernah dialami, apa sih penyebab kegagalannya gitu kan ya. Nah, ini Sultana sudah merangkum ya. Oke, yang pertama itu adalah tidak bisa mengupload BJU ataupun buku jawaban ujian. Nah, apa sih penyebabnya tidak bisa upload BJU? Biasanya teman-teman tidak mendownload soal dari akun yang kita miliki. Itu banyak terjadi kasus ya semester-semester kemarin itu. Jadi dia itu pertama tidak bisa download soal, mungkin di sistemnya alhasil dia meminta soal dari teman yang memang seprodi, mata kuliah yang sama. Dia mengerjakan bla 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 bla, itu kan waktu udah mau mepet akhirnya upload, ternyata tidak bisa karena sebagaimana ketentuan kita harus mendownload soal dulu apabila kita mau mengupload jawaban di sistem kita. Jadi kita sendiri yang harus download soal, kita sendiri juga yang harus mengupload jawaban ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, tidak mencatat kode security. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah berhasil mengupload jawaban, nanti kan ada beberapa digit kode security itu tidak di screenshot ataupun tidak ditulis. Nah, itu kan gunanya untuk apa? Kode security itu gunanya untuk nanti teman-teman saat pelaksanaan UAS itu bisa berguna untuk mengunggah jawaban, artinya mengoreksi jawaban yang sudah diupload ataupun menghapus jawaban dan mau menggantikan dengan jawaban yang baru. Nah, kebanyakan karena dia uploadnya sudah mepet, tidak catat kode security, saat dia ibaratnya kurang yakin dengan jawabannya dan baru menemukan jawabannya itu di akhir-akhir gitu kan ya, pelaksanaan ujian yang 12 jam itu, hasil dia kelabakan dan akhirnya ya jawabannya seadanya aja. Jadi pastikan nanti saat berhasil mengupload ujian, buku jawaban ujian teman-teman dan jawabannya ada security code ya. Seperti itu harus dicatat ataupun di screenshot. Makanya di settingan browsernya itu harus disetting bagaimana caranya setiap pop up itu harus muncul. Kayak misal kita ngedownload video ataupun film kan suka ada download detail. Nah, itu harus ada seperti itu. Kalau selama ini di HP kita atau di komputer kita saat ngedownload dokumen atau mendownload video tidak ada muncul tampilan download berhasil ataupun download berproses. Nah, itu coba di setting ya, cari settingan di YouTube, banyak banget cara setting agar pop up-nya itu keluar gitu ya. Oke, kita kelanjutkan apa itu? Penyebab salahnya itu adalah mengirimkan salah unggah BJU. Artinya ada yang mengirimkan buku, artikel, bahkan jurnal. Kita kan biasanya nyari referensi ya, baik itu dari buku materi pokok ataupun dari jurnal ataupun dari artikel. Kebanyakan mahasiswa, bukan kebanyakan, ada mereka yang salah upload gitu kan ya. Yang diupload itu bukan jawabannya, tapi malah kayak soalnya, ada loh kasus seperti soalnya yang diupload. Bahkan ada artikelnya yang diupload. Apakah itu memang dia putus asa atau panik atau gimana? Nah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada teman-teman yang nonton video ini, oke? Selanjutnya ada unggah BJU atas nama orang lain. Nah, biasanya ini terlepas dia menggunakan Joki atau enggak, biasanya dia menggunakan komputer temennya karena bisa komputer dia ataupun HP dia tidak berjalan dengan baik. Alhasil akunnya masih akun temennya ataupun
sebaliknya, ataupun dokumennya itu salah mengambil file. Jadi dia mengambil file, saat mengupload itu malah file temennya yang diupload karena mungkin kerjasama atau gimana ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada teman-teman. Oke, selanjutnya itu jawaban yang dikirim tidak lengkap. Nah, biasanya ada yang BJU-nya saja, buku jawabannya tadi, ada yang soalnya saja yang diupload. Ada nomornya itu, misal ada 5 soal ya soalnya itu, yang diupload cuma 2 jawaban karena yang jawaban terakhirnya itu lupa untuk digabungkan gitu kan ya. Perlu saudara jelaskan dulu, file yang diupload itu filenya harus harus PDF ya. PDF maksimal 2 MB, kecuali untuk mata kuliah yang memang audio kayak misal listening kayak gitu bla bla bla, biasanya maksimal 50 MB. Yang umum itu biasanya 2 MB maksimal harus PDF, oke? Oke, terus kesalahan yang sering terjadi selama masa UAS THS semester kemarin itu BJU tidak disertakan identitas. Nah, ini yang banyak jadi permasalahan karena korektor itu dia sebelum dia menilai jawaban teman-teman, dia melihat dulu buku jawabannya, identitasnya, ini NIM-nya udah sesuai belum, kode mata kuliahnya udah sesuai belum, BJU-nya, cover BJU-nya ditandatangan atau tidak gitu kan, surat pernyataannya ditandatangan atau tidak, itu dulu. Meskipun nanti jawabannya benar, kalau misal kita tidak tanda tangan, maka korektor tidak akan memeriksa. Kok nggak fair kak? Ya teman-teman yang tidak mengikuti sesuai arahan yang ditentukan oleh UT kan, seperti itu. Oke, selanjutnya jawaban tidak sesuai dengan ujian soalnya. Ini mah sudah tentu ya, kita harusnya diminta untuk menjelaskan A tapi malah menjawab masalah B gitu. Karena itu sudah pasti nilainya jelek ataupun tidak sesuai yang diharapkan. Oke, adapun kendala-kendala lain seperti sinyal. Sebenarnya muatan jaringan itu tidak terlalu besar ya yang saat digunakan itu. Biasanya kan hanya untuk mengupload jawaban ataupun mendownload soal gitu kan ya, biasanya di awal sampai di akhir. Cuman kebanyakan dari teman-teman itu biasanya mengupload jawaban itu di akhir-akhir saat batas waktu sudah mau berakhir. Artinya itu kan masa-masa padat tuh. Biasanya jam 11 malam gitu kan ya, jam 12 ada ya, setengah 12. Itu kan sedang trafficnya sedang tinggi. Nah, jadi hasil sinyal pun jadi kurang stabil gitu kan ya. Seperti itu, mudah-mudahan tidak terjadi kepada teman-teman ya. Terus ada juga terlambat unggah atau upload. Nah, biasanya kita terlalu asik menjawab soal. Maka dari itu kadang kita suka, oh ini harusnya kita terakhir upload jam 9 malam gitu kan ya, karena kita mendownload soalnya jam 9 pagi misalnya. Tahu-tahu kita jam 9:01, aduh ini udah telat. Nah, udah nggak bisa, karena kalau misal telat ya sama saja teman-teman tidak mengikuti ujian. Artinya nanti nilainya akan dapat ED, dan itu banyak banget dialami oleh mahasiswa-mahasiswa semester kemarin ya. Mungkin ada teman yang mengalami hal serupa gitu kan ya. Semoga tidak terulang kesalahan yang sama ya. Terus selanjutnya hasil scan tidak bagus dan tidak terbaca. Nah, ini patut diperhatikan karena kan semua serba online, jadi mohon gunakan scanner ataupun ya foto-foto yang kualitasnya tinggi tapi ukurannya jangan sampai terlalu besar juga. Karena kan tadi patokannya PDF maksimal 2 MB ya. Jangan terlalu besar. Ini banyak banget hasil scan tidak terbaca. Kalau tidak terbaca ya korektor gimana mau menilainya kan, teman-teman. Jadi mohon diperhatikan hal-hal sedetail itu ya. Terus penamaan file banyak yang menggunakan simbol kayak pagar, bintang, itu dihindari ya. Sebenarnya aturan baku penamaan file itu Suntana belum menemukan, tapi biasanya itu NIM, terus langsung aja kode mata kuliah, jangan pakai spasi, jangan pakai underscore, langsung aja NIM kode mata kuliah ataupun nama ya. Karena kan kita ngupload jawabannya itu di sistem kita mandiri kan, di sistem kita sendiri kan, di akun kita sendiri. Jadi korektor pun akan menilai ya jawaban yang memang kita upload di sistem kita sendiri, bukan di sistem orang lain. Karena kan semua udah by sistem ya. Seperti itu. Oke teman-teman, itulah kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di semester-semester kemarin. Tiba saatnya Suntana sekarang itu menjelaskan poin-poin penting yang Suntana dapatkan dari klinik UAS yang diadakan oleh salah satu UPBJJ gitu kan ya. Oke, kita bahas mengenai yang sedikit penting ya, bukan sedikit ya, sangat penting. UAS take home exam ini ataupun THE ini kan dilaksanakan secara online dan bentuk soalnya itu uraian ataupun biasa disebut kita esai ya. Nah, Suntana ingin sedikit menjelaskan secara ilmiah nih, keren kan, udah kayak dosen ya, nggak apa-apa. Apa sih itu esai gitu kan ya, poin-poin esai itu apa sih yang penting? Nah, Suntana sudah merangkum. Jadi, di esai itu ada yang namanya itu jadi poin-poin utama, yaitu biasanya harus ada komplemen berpikir kritis. Jadi nanti teman-teman saat menjawab soal-soal, kan biasanya kalau esai soal uraian itu ya membutuhkan ya pemikiran kita yang kritis, artinya
melihat permasalahan itu jangan hanya ibaratnya copy paste dari modul, membutuhkan pemikiran-pemikiran yang kita pahami gitu kan. Jadi jangan sampai plek ketuplek, apa itu ketuplek ya, kopas dari modul ataupun buku materi pokok ataupun sumber lainnya. Jadi muatan pentingnya harus berpikir kritis. Terus yang kedua berupa argumen. Jadi argumen kita yang disampaikan, tapi jangan lupa argumennya itu juga harus berdasarkan referensi yang memang legal ya, artinya bukan referensi yang sembarangan. Jadi referensi itu jangan sampai kita menyalin bulat-bulat, tapi gunakan bahasa yang sendiri. Jadi meskipun kita mengambil kayak sampel dari buku materi pokok, dari modul, tapi kita gunakannya dengan bahasa sendiri. Tapi ya yang namanya referensi harus tetap dicantumin kan, referensinya dari pendapat siapa. Cuman kita jangan lupa untuk menggunakan bahasa sendiri. Intinya jangan plek ketuplek ya si jawabannya itu, oke? Jangan lupa juga biasanya di dalam jawaban yang orayang itu, soal-soal esai itu jawabannya biasanya harus biasa menyertakan contoh kalau misal memang diminta ya. Kalau nggak diminta ya nggak usah. Oke, ngomongin referensi, setelah dianalisis oleh pejabat UT ataupun dosen-dosen UT, jadi banyak dari teman-teman itu yang menggunakan kayak blog sama Wikipedia sebagai referensi. Sebenarnya itu tidak dibenarkan ya, bukan tidak diperbolehkan secara umum. Gimana sih Kak? Maksudnya nggak ngerti. Artinya teman-teman usahakan tidak mengambil referensi dari Wikipedia atau blog. Kenapa sih penyebabnya? Karena si blog ataupun si Wikipedia itu bukan sumber referensi primer tapi tersier gitu kan ya. Jadi yang primer itu biasanya kayak jurnal-jurnal penelitian, kayak memang dari ahli-ahli yang kompeten di bidangnya sesuai prodi atau sesuai permasalahan gitu kan ya. Jadi usahakan teman-teman tidak mengambil referensi dari Wikipedia ataupun dari blog-blog, kecuali blognya itu dibuat oleh ahli yang memang concern di bidangnya. Karena suka ada kan para peneliti, profesor, doktor yang memang punya blog masing-masing. Jadi sangat dikhawatirkan teman-teman nilainya jelek apabila mengambil dari Wikipedia atau dari blog. Udah yang paling utama sumber referensi itu dari buku teman-teman, dari buku materi pokok. Itu aja yang penting ya. Terus kenapa si Wikipedia dan blog itu dilarang sebagai sumber referensi? Karena menghindari informasi palsu. Ya, kita di Wikipedia bahkan bisa ngedit sendiri kan kalau Sultana nggak salah. Jadi untuk menghindari informasi palsu, kita budayakan jangan sampai mengambil referensi dari blog ataupun Wikipedia. Terus selanjutnya penyebab itu karena kualitas editornya itu dipertanyakan gitu kan ya. Jadi yang edit ini siapa nih, pihak Google atau memang ahli atau apa gitu kan, siapa? Jadi jangan digunakan. Terus yang terakhir, dokumen yang memiliki nilai akademis harus memiliki sumber yang terpercaya. Nah itulah, jadi banyak dari dokumen-dokumen yang di-share di Wikipedia atau di blog itu tidak memiliki sumber yang terpercaya gitu kan ya. Jadi dari sekarang teman-teman siapkan aja referensi-referensi yang memang bukan dari Wikipedia atau dari blog ya, bisa dari jurnal penelitian, pendapat para ahli yang memang concern di bidang-bidang tertentu, oke? Udah lumayan panjang teman-teman, oke? Gak apa-apa, karena kalau misal teman-teman dengerin klinik UAS kan itu bisa berjam-jam, sudah lama gak sampai 1 jam. Oke, kita lanjutkan untuk permasalahan kesalahan umum mahasiswa dalam mengerjakan soal uraian teman-teman ya. Yang pertama itu banyak asumsi bahwa semakin banyak tulisan maka nilai akan semakin tinggi. Itu tidak benar ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai menjawab soal itu banyak gitu kan ya, terlalu banyak gitu kan ya. Jadi karena kita punya pemikiran, wah kalau bisa jawabannya banyak pasti nilainya pun tinggi. Tidak gitu ya. Jadi diusahakan singkat, padat, jelas, tapi memang menjawab apa yang dipertanyakan ya. Jadi tolong buang asumsi itu ya. Terus yang kedua, asumsi bahwa jika jawaban ditulis berdasarkan pendapat sendiri maka nilai akan semakin tinggi. Tidak juga. Kalaupun kita mengambil pendapat sendiri, tolong ada referensi yang memang kita gunakan acuan gitu kan ya, seperti tadi sudah Nabi bilang. Jadi jangan sampai wah kita menggunakan bahasa sendiri, berpikir liar, berpikir kritis, oke, tapi jangan lupa kita juga harus punya acuan. Ini jawaban pendapat sendiri itu sumber referensinya dari mana nih gitu ya. Selanjutnya, asumsi terdapat nilai upah tulisan dari setiap jawaban. Di UT itu tidak ada nilai upah tulisan. Jadi kalau bisa kita udah mentok ya nggak bisa jawab, ya udahlah kita mah bikin aja jawaban gitu kan ya, karena ya ngasal misalnya, barangkali dapat nilai gitu kan ya. Tidak teman-teman, tidak akan mendapatkan nilai karena wah ini misalnya si korektor itu wah ini rajin banget ya, meskipun jawabannya kosong, maknanya kosong, jawabannya itu tidak masuk ke pertanyaan misalnya gitu kan ya. Ya udah
dikasih misal berapa persen, tidak teman-teman. Jadi kalau salah-salah, kalau benar-benar, itulah sifat penilaian objektif yang ada di universitas terbuka. Terus selanjutnya, tidak mengikuti instruksi pada soal tes uraian. Jadi diinstruksikannya itu harus ibaratnya menjelaskan 5 hal, malah menjelaskan 2 hal ataupun 3 hal, ataupun diperintahkan untuk menjelaskan masalah A, malah menjelaskan masalah B. Jadi yuk teman-teman kan sudah jadi mahasiswa yang pasti pemikirannya itu sudah luas gitu kan, tolong gunakan pemikiran luas itu gitu kan ya, biar keren, biar tidak seperti anak SD, SMP, SMA yang plek ketuplok nyalin dari buku materi pokok ataupun dari sumber lain ya. Oke, selanjutnya ada jawaban tidak menjadi inti pertanyaan. Ada yang suka berputar-putar dulu baru sampai ke titik utama gitu kan. Apakah teman-teman mau mengerjai korektor gitu kan ya? Jadi tolong singkat padat jelas, yang penting langsung mau ke Jakarta ya udah lewat tol menuju Jakarta, jangan lewat tol ke Semarang dulu atau kemana dulu ya. Langsung to the point, singkat padat jelas, jangan lupa sertakan juga sumber referensi. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai kaidah menjawab soal esai ataupun uraian ya. Yang pertama, please ikuti instruksi gitu kan ya, tadi sudah bersinggungan dengan poin yang sebelumnya gitu kan. Jadi ikuti instruksi, terus pastikan memahami pertanyaan dan perintah. Jadi dibaca dengan baik-baik gitu kan ya. Terus buat outline jawaban, bawa coretan gitu kan ya. Jadi teman-teman daripada coret-coret di buku jawaban ujian, teman-teman siapkan dulu kertas kosong, HVS atau folio untuk coret-coret buat outline. Misal nomor 1 ini poin-poin utamanya mengenai ini, nomor 2 poin-poin utamanya mengenai ini, poin-poin yang ketiga mengenai ini. Jadi nanti kalau udah yakin baru dipindahin. Terus yang keempat, tulis jawaban pada BJU. Barulah kalau misal udah buat outline baru pindahin ke BJU. Terus yang terakhir, review jawaban kembali, dicek lagi jawabannya. Kalau misal udah yakin 100% barulah scan, foto, upload aja sesuai ketentuan. Oke. Selanjutnya mengenai ragam soal uraian pada pada THE. Yang pertama itu ada gambarkan. Biasanya itu soalnya itu meminta coba gambarkan saudara pendapat mengenai bla bla blu bla bla bla. Misalnya gitu ya, gambarkan. Terus menganalisa itu jadi dianalisa, jangan copy paste. Menganalisa itu kan di menurut opini saudara kan, pemahaman saudara, dibaca dulu soalnya. Ini ada 2 premis ataupun 2 poin misalnya. Yang ini diminta menjelaskan ini, yang kedua biasanya ini bagaimana kaitannya gitu kan ya. Nah itu ya menganalisa, terus menjelaskan, jadi harus sejelas-jelasnya, singkat padat jelas. Terus ada juga diminta kadang memberikan evaluasi, terus memberikan argumen, ada juga membandingkan gitu kan ya. Terus lalu menginterpretasikan beberapa konsep yang saling berhubungan atau tidak. Nah itu itu ragam soal yang biasanya diminta pada soal THE. Oke, selanjutnya semangat guys. Penyebab kegagalan take home exam yang umum dialami oleh teman-teman. Yang pertama, mahasiswa tidak terbiasa mengerjakan ujian dengan format soal uraian atau kasus. Nah, ini kan biasanya kita kadang terbiasanya pilihan ganda. Jadi karena tidak terbiasa jadi merasa asing. Maka dari itu teman-teman sering-sering latihan. Dari sekarang cari latihan-latihan esai-esai berhubungan dengan prodi kita gitu kan ya, dengan mata kuliah kita. Terus yang kedua itu mahasiswa tidak terbiasa menjawab soal dengan ranah kognitif yang lebih tinggi gitu kan. Jadi menuntut pemahaman tingkat tinggi gitu kan, karena terbiasa dengan metode hafalan. Nah ini memang kayak Sultana dulu ya, kayak hafalan itu luar biasa waktu SD, SMP, SMA misalnya. Pas masa kuliah kan kita itu harus memiliki pemikiran yang beda ya, yang pemahaman tingkat tinggi. Jadi bagaimana caranya menganalisa, menggambarkan, jangan menggunakan metode hafalan. Terus penyebab kegagalan THE itu tingkat literasi mahasiswa terhadap bidang ilmunya masih rendah. Nah ini kan dari sekarang kita harus banyak literasi, membaca buku sesuai metode, sesuai mata kuliah, sesuai prodi kita. Dari sekarang harus rajin-rajin yang mumpung ada kesempatan gitu kan ya. Karena di UTMA kan mau tidak mau kita harus jadi kutu buku ya. Gak meski baca buku, sekarang mah di YouTube banyak, misal membahas prodi statistika di YouTube banyak, ataupun biologi di YouTube banyak, ataupun ya di radio-radio, UTV, bla bla, banyak banget. Terus yang selanjutnya, mahasiswa tidak terbiasa fokus mencari jawaban suatu soal uraian pada sumber referensi yang benar. Jadi karena suka googling aja dulu. Jadi fokusnya googling, Wikipedia, blog gitu kan ya. Baru dipindahin copy paste. Nah, jadi itulah yang penyebab kegagalan THE. Biasakan teman-teman cari sumber referensinya dulu. Wah, ini jurnalnya betul atau belum? Wah, ini ada di buku materi pokok pendapat
ahli ini, pendapat ahli itu dokter ini gitu kan ya. Jadi biasakan seperti itu. Terus penyebab kegagalan THI adalah budaya kopas gitu kan ya. Ya itu mah sudah tidak diragukan lagi karena saudara dapat datanya ya, banyak korektor-korektor yang saudara kenal gitu kan ya. Wah ini mah copy paste banget, dan saudara coba iseng, oh iya ini mah ada di Google jawabannya, itu persis banget gitu. Pasti itu mah nilainya pasti kecil dan gagal gitu kan ya. Terus selanjutnya tidak cermat dalam memahami kata perintah dalam soal. Nah ini diperintahkan A jawab B, diperintahkan C jawab D gitu kan ya, berputar-putar dulu baru masuk ke inti. Jangan seperti itu. Terus yang terakhir, budaya SKS sistem kebut semalam masih kuat di UT ya. Ya, misalkan ini durasi waktunya 12 jam, teman-teman ngedownload soal jam 9 pagi. Udah keburu ngedownload soal, barulah nanti mencari jawabannya itu udah mau jam 6 sore, misalnya 3 jam lagi. Oh, SKS. Gitu. Bahkan belajar pun mungkin nanti ujian hari Sabtu, belajar hari Jumat dulu. Tidak, dari sekarang teman-teman bikin peta konsep, bikin rangkuman dari mata kuliah yang kita daftarkan semester ini gitu kan ya. Terus pastikan nanti teman-teman kalau misal mau ujian UAS, tolong baru ngedownload soal apabila memang sudah siap ya. Artinya teman-teman oke, duduk manis gitu kan ya, di meja ataupun di kamar ataupun di mana. Duduk manis barulah ngedownload soal. Jangan teman-teman mandi dulu, download soal dulu, mandi dulu, kerja dulu, lalu ngerjain. Tidak. Kalau memang teman-teman udah siap mengerjakan soal ya, hari itu juga, detik itu juga langsung mau download soal. Jangan download soal dulu, kegiatan lain baru penjawaban mengerjakan, belum, tidak seperti itu. Oke, itulah rangkuman catatan yang panjang yang sudah rangkum sedemikian rupa. Teman-teman luar biasa kan? Karena nggak ngerti, bukannya nyari konten ya, karena kalau bisa teman-teman tanya absen Suntana berapa, masih kecil teman-teman. Jadi tapi ini mah salah satu bentuk Suntana ya, bagaimana caranya lah menebar kebaikan, saling memberikan manfaat. Karena ya banyak dari teman-teman mahasiswa yang memang cenderung malas menonton kayak klinik UAS yang berjam-jam, ataupun karena mungkin ada pekerjaan bentrok. Maka dari itu Suntana hadir untuk setidaknya memberikan kesimpulan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman terapkan saat pelaksanaan ujian akhir semester dengan metode take home exam UT, khususnya masa registrasi 2021.2 tuh. Ataupun nonton, kalau ada yang nonton sampai akhir kalian luar biasa. Ataupun ada yang nonton masa registrasi 2022.2, wah luar biasa, berarti video Suntana masih bertahan. Oke, catatan sudah beres. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu.